Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Towaribal Tawakal, masih di channel Akademik. Kali ini kita ada di kelas kepartaian, guys. Kita masih menggunakan bukunya Hofmeister dan Grabau tentang political parties. Cuman pada sesi ini kita akan membahas tentang partai politik di parlemen dan di pemerintahan. Oke. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan banyak hal mengenai partai politik, fungsi, kemudian bagaimana partai politik merekrut anggota, bagaimana partai politik mengelola keuangannya, bagaimana partai politik membentuk program-programnya, bagaimana partai politik melakukan komunikasi politik. Nah, jika kalian belum paham mengenai hal-hal tersebut, silakan lihat video-video sebelumnya. Oke. Tentu itu akan menjadi bekal bagi kalian untuk memahami video saat ini, video sesi ini. Oke, kita langsung ke pembahasan. Sebuah partai politik telah mencapai tujuan utamanya ketika memperoleh perwakilan parlemen. Banyak yang berpikir seperti itu, guys. Oh ya, memang karena partai politik itu memiliki tujuan untuk menempatkan orang-orangnya di parlemen, ataupun berhasil menempatkan orang-orangnya menjadi pejabat di lembaga-lembaga eksekutif, misal kepala daerah, gubernur, bupati, ataupun presiden. Ini dianggap sebagai suatu keberhasilan. Namun sebenarnya, guys, ya, tidak hanya sampai di situ, guys. Itu sebenarnya hanya hampir berhasil. Ketika perwakilannya duduk di parlemen atau berhasil menjadi bupati, itu sebenarnya belum berhasil. Tapi hampir berhasil, belum sepenuhnya berhasil. Meskipun dalam jangka waktu tertentu dia berhasil menjalankan kekuasaan, menikmati hak istimewa karena berhasil menduduki parlemen atau menduduki jabatan-jabatan eksekutif tertentu. Akan tetapi dari perspektif yang berorientasi pada kebijakan, ini guys, ini kalau kita menggunakan perspektif kebijakan, keberhasilan sebuah partai politik masuk di parlemen itu sebenarnya mereka sedang memulai sebuah pekerjaan, guys. Justru itulah awal dari pekerjaan realnya mereka, guys. Itu bukan berhasil. Maka dikatakan di sini adalah sebagai hampir berhasil. Tapi itu sudah capaian yang bagus. Nah, tapi itu sebenarnya awal. Baru awal dari pekerjaan yang real, pekerjaan yang nyata ini nanti setelah dia ada di parlemen. Ini bergantung pada berapa banyak kursi parlemen yang dimenangkan sebuah partai. Apakah partai akan membentuk koalisi ataukah tidak ketika memperjuangkan kebijakan tertentu. Nah, artinya apa? Partai kan memiliki platform, partai itu memiliki program, dan program-program tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Kalau dia berhasil menduduki pemerintahan, kalau dia berhasil menduduki kursi parlemen, maka program itu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Nah, untuk mencapai kebijakan ini tidak mudah, guys. Maka dikatakan bahwa sebenarnya inilah pekerjaan nyata baru dimulai itu ketika duduk di parlemen. Nah, dalam rangka itu memperjuangkan program menjadi kebijakan itu memang sangat ditentukan oleh seberapa besar kursi yang didapat oleh partai, mayoritas atau tidak. Kalau mayoritas ya lancar, maka program-program dengan mudah diwujudkan dalam sebuah kebijakan negara. Tapi kalau minoritas kan tentu sulit. Ada tahapan-tahapan, ada dinamika-dinamika lain yang perlu dilalui oleh partai politik. Nah, sebagaimana kita ketahui, guys, perolehan kursi itu kan didapat melalui pemilu. Ketika partai mengikuti pemilu, maka dia akan menang atau kalah, berapa kursi yang akan diterima itu hasil dari pemilu. Secara prinsip, orang-orang partai yang ada di parlemen itu akan menjalankan apapun yang diinstruksikan oleh partai.
Semisal kamu anggota parlemen dari partai A, maka apapun instruksi partai A itu akan kamu jalankan. Normalnya seperti itu, guys. Pasti kamu akan menjalankan instruksi dari partai kamu. Namun keberhasilannya juga sangat bergantung tadi, guys. Seberapa besar fraksi atau kelompok partaimu di dalam parlemen. Kalau mayoritas itu mudah, kalau enggak ya sulit. Tapi pada intinya seperti ini, guys. Orang-orang partai yang ada di parlemen normalnya akan selalu tunduk pada instruksi partai, ya, karena dia adalah perpanjangan partai yang ada di lembaga parlemen. Nah, kalau kita merujuk pada model klasik pemisahan kekuasaan, terdapat perbedaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Ini guys ya. Namun pada prakteknya, model ini tidak berfungsi dalam pengertian pemisahan yang tegas dari kedua lembaga tersebut, melainkan hanya sekedar pemisahan tugas. Ini terutama berlaku untuk sistem pemerintahan parlementer, di mana cabang eksekutif sangat bergantung pada dukungan di parlemen antara pemerintah dan parlemen, yang artinya mayoritas pendukung pemerintah di parlemen terdapat saling ketergantungan yang juga memaksa tingginya tingkat kesepahaman dan persatuan. Tanpa kesatuan ini hampir tidak mungkin untuk memiliki pemerintahan yang efektif. Maksudnya begini, guys. Kita mengenal konsep pemisahan kekuasaan, eksekutif dengan legislatif. Namun pada prakteknya pemisahan ini tidak benar-benar terpisah. Maksudnya semisal lembaga legislatif bisa membuat kebijakan sendiri yang terlepas dari lembaga legislatif, tidak perlu koordinasi, tidak terpengaruh oleh dinamika yang ada di lembaga legislatif seperti itu. Itu kan pada kenyataannya kan tidak bisa seperti itu, guys. Apalagi di parlemen, di sistem parlementer, di mana lembaga eksekutif itu berada dalam lembaga legislatif, dalam parlemen, bagian dari parlemen itu jelas keterpisahannya itu tidak terwujud. Yang ada adalah hanya pembagian tugas. Nah, dalam pembagian tugas ini berarti apa? Perlu ada koordinasi antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Lah, partai ini menjadi apa? Menjadi elemen penting dalam konteks ini, guys. Ketika pemerintah, lembaga eksekutif ingin membuat kebijakan, maka dia butuh dukungan dari lembaga legislatif. Nah, jika lembaga eksekutif ini ditopang atau didukung oleh partai mayoritas di lembaga legislatif, maka akan mudah sebuah kebijakan itu diputuskan, disepakati. Tapi bagaimana jika partai pendukung presiden adalah, atau partai pendukung Perdana Menteri adalah partai minoritas, tidak mayoritas di parlemen? Dalam konteks misal minority government, dalam konteks sistem parlementer, itu bagaimana? Tentu akan menjadi lebih rumit. Ya, ini cerminan bahwa partai politik itu masih tetap penting keberadaannya, meskipun secara struktural dia itu berada di luar pemerintahan. Kan tidak ada partai di lembaga legislatif, yang ada adalah fraksi, perpanjangan tangan dari partai. Tapi dia memiliki peran penting dalam dinamika perpolitikan pengambilan kebijakan. Oke. Khususnya dalam menghubungkan atau mempertemukan atau memediasi atau mengkonsolidasikan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Oke. Makanya setiap pemerintah itu berjuang untuk mencapai mayoritas di parlemen. Setiap lembaga eksekutif, semisal partai A berhasil menempatkan orangnya menjadi presiden, maka dia juga berusaha untuk mendapatkan mayoritas di lembaga legislatif. Karena apa? Ya biar mudah kebijakan-kebijakan yang diambil tidak diganggu oleh lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia, semisal guys, ya Pak Jokowi sebagai pemenang dari PDIP, dia tetap berusaha mendapatkan dukungan dari mayoritas di lembaga legislatif di DPR. Jadi dengan apa? Dengan koalisi merangkul
partai-partai di DPR. Dan hari ini mayoritas partai pendukung presiden itu menjadi partai dominan di DPR. Oke, kemudian kita berbicara mengenai fraksi karena tadi sudah kita singgung sedikit bahwa fraksi ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan partai. Ingat, partai tidak bisa masuk ke parlemen atau lembaga legislatif atau DPR. Yang ada adalah orang-orang partai yang berada di DPR dan mereka membentuk lembaga yang disebut sebagai fraksi, guys. Bukan partai. Di bukunya Hofmeister dan Grabo ini juga dijelaskan bahwa fraksi adalah perwakilan partai di parlemen. Pimpinan partai dan fraksi biasanya membentuk kelompok yang erat dan bersatu melalui keyakinan politik yang fundamental. Artinya apa? Ada kesamaan pikiran antara pimpinan partai dengan pimpinan fraksi. Karena apa? Kenapa seperti itu? Karena memang lazimnya fraksi itu kan perpanjangan tangan dari partai. Maka partai pun juga harus memastikan bahwa orang-orang yang bisa diandalkan saja yang bisa menduduki pimpinan di fraksi. Biar ada kesamaan berpikir. Maka tidak heran ketika pimpinan fraksi juga orang-orang yang menjadi pimpinan partai politik. Ya karena ini akan mempermudah konsolidasi antara partai dengan fraksi. Meskipun pada beberapa kasus ketegangan bisa terjadi, fraksi biasanya tegas untuk menerima pendapat partai yang bertolak belakang. Pada ujungnya fraksi tetap akan menerima instruksi partai, meskipun pada awalnya terkesan menolak. Jarang sekali ada konflik berkelanjutan, artinya yang berlanjut-lanjut antara partai dan fraksi. Ya itu tadi, mudah, logikanya mudah, karena pimpinan fraksi biasanya juga pimpinan partai. Dan ini tentu akan mempermudah proses komunikasi, konsolidasi. Salah satu fungsi pimpinan fraksi itu adalah mereka juga harus berkontribusi meredakan ketegangan antara partai dengan fraksi. Ini disampaikan dalam bukunya Hofmeister dan Grabo. Salah satu fungsi pimpinan fraksi adalah meredakan ketegangan antara partai dengan fraksi. Ya, seperti ini, guys. Pimpinan-pimpinan partai juga menjadi pimpinan-pimpinan fraksi. Tapi tidak semuanya, guys. Tetap ada anggota-anggota lain yang tidak menjadi pimpinan di fraksi. Menjadi pimpinan di fraksi namun tidak menjadi pimpinan di partai. Dan ini sangat rawan sekali terjadi perbedaan atau konflik kepentingan antara partai dengan fraksi. Lah, pimpinan-pimpinan partai yang menjadi pimpinan fraksi inilah yang berpeluang untuk meredakan ketegangan seperti ini. Kesulitan atau kedisiplinan partai ini memang sebenarnya perlu dan ini sah. Bahwa apapun instruksi partai, anggota parlemen dari partai tersebut harus mengikuti, harus menjalankan. Ini hal yang sah dalam partai politik. Namun kenyataannya, guys, ya, di banyak negara, bukan hanya di Indonesia, kewajiban untuk tunduk pada partai tidak dapat dijalankan. Ada anggota-anggota legislatif yang menolak instruksi partai. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar konstitusi demokratis di dunia menjamin mandat bebas dari para anggota parlemen. Karena Karena konstitusi ini di banyak negara, di sebagian besar negara itu mendukung independensi anggota parlemen, guys. Karena logikanya bahwa anggota parlemen itu memiliki konstituen sendiri. Dia memiliki konstituen yang bisa saja memiliki kepentingan yang berbeda dengan partai, meskipun dia diajukan oleh partai, meskipun dia membawa bendera partai, tapi sejatinya yang memilih adalah bukan partai, yang memilih adalah masyarakat. Maka banyak konstitusi di berbagai negara itu memberi hak-hak kebebasan untuk berbeda dengan partainya. Dulu pernah ada kasus di Indonesia, guys.
seorang anggota DPR tidak mau mengikuti instruksi partainya, kemudian partainya ingin merecall, ingin mengganti, ingin mencopot jabatannya sebagai anggota DPR, kemudian dibawa ke MK dan MK memutuskan bahwa partai tidak bisa melakukan recall. Itu pernah ada. Artinya orang itu ya tetap menjadi anggota DPR. Saya lupa namanya, dari PKB itu. Ya, kenapa? Karena dia itu dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai, meskipun yang mengajukan partai. Justru pemaksaan oleh partai terhadap fraksi atau terhadap orang-orangnya yang di DPR, yang di lembaga legislatif sebagai tindakan inkonstitusional, guys. Ini di banyak negara diatur seperti itu, guys. Kalau kita lihat sejarah maupun saat ini juga masih ada. Hanya partai komunis lah yang membuat aturan secara ketat bahwa anggota legislatif harus tunduk sepenuhnya terhadap instruksi partai. Itu hanya ada di partai komunis sebenarnya, guys. Ya. Kalau kita lihat dalam konteks di berbagai negara, ya guys. Ya. Saya tidak dalam rangka menuduh bahwa partai-partai yang memaksa anggota DPR untuk mengikuti instruksi partai itu mirip sebagai partai komunis. Saya tidak menuduh seperti itu. Artinya bahwa ini lazim digunakan di partai-partai komunis dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Karena memang para anggota parlemen yang berasal dari partai komunis itu diperlakukan seperti pasukan partainya, seperti tentara partainya. Jadi seorang anggota partai yang berhasil menduduki jabatan politik, berhasil duduk di lembaga pemerintahan, baik itu presiden di legislatif maupun di eksekutif, maka dia itu posisinya sebagai tentara partai, petugas partai. Ya hampir mirip lah antara tentara dengan petugas partai. Ya kira-kira seperti itu, bahwa posisinya hanya sebagai pelaksana partai, sebagai apa ya? Sebagai perpanjangan tangan partai, entah itu sebutannya tentara atau petugas. Nah, ini yang lazim terjadi di partai komunis, guys. Saya tidak membahas partai lain. Kalau ada kesamaan istilah, misal tadi ada penyebutan tentang petugas partai, saya tidak dalam konteks mengevaluasi partai tertentu, tidak. Ya. Tapi hanya sekedar memberikan penjelasan yang lebih sederhana agar kalian mudah memahami. Tentara, petugas, pekerja, atau pesuruh, atau karyawan, atau pegawai, atau buruh, bebas. Yang jelas intinya adalah bahwa orang yang ada di parlemen, ini yang lazim ada di partai komunis ya, bahwa orang yang anggota partai yang kemudian berhasil menduduki jabatan di pemerintahan, di lembaga pemerintahan, semisal lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, pada dasarnya mereka adalah tentara partai. Pada dasarnya mereka adalah perpanjangan tangan dari partai komunis. Gitu. Oke, itu kira-kira itu guys yang bisa saya sampaikan terkait materi partai di parlemen dan di pemerintahan yang ada di dalam bukunya Grebeu dan Hofmeister. Oke, sampai di sini dulu guys. Kita lanjut di sesi-sesi video berikutnya. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk pemahaman yang lebih detail kalian harus membaca sendiri bukunya Grebeu dan Hofmeister guys. Apa yang saya sampaikan hanya sekilas-sekilas saja. Tapi mudah-mudahan dapat memberi panduan awal, dapat memberikan pemahaman yang cukup untuk membaca bukunya Grebeu dan Hofmeister, sehingga kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih detail, lebih komprehensif tentang materi ini. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri dulu ya guys ya. Oke. Jangan lupa subscribe dan like channel Fakademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.